Nah, di sini terdapat alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, siapkan satu baskom berisi air untuk merendam biji kacang hijau. Kemudian, satu toples berisi air ukuran 1000 ml. Kemudian, deterjen bubuk secukupnya. Kemudian, gelas yang diberi label konsentrasi untuk larutan deterjen. Kemudian, biji kacang hijau secukupnya, buku panduan praktikum, pulpen, gunting, penggaris, tisu, kertas tisu yang sudah dipotong, dan aluminium foil. Langkah yang pertama, kita akan merendam biji kacang hijau secukupnya ke dalam baskom yang berisi air. Biarkan rendaman kacang hijau selama beberapa menit. Sedangkan kacang hijau yang kita pilih dalam percobaan ini yaitu kacang hijau yang tenggelam, karena apabila ada yang mengapung maka tidak kita gunakan dalam percobaan ini. Langkah yang kedua yaitu kita mulai masukkan kertas tisu ke dalam gelas yang berukuran 500 ml yang sudah diberi label nomor 1-6 dan label kontrol seperti air PDAM. Langkah yang ketiga yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen seperti 100%, 50%, dan seterusnya. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh deterjen bubuk ke dalam toples yang berisi air berukuran 1000 ml. Kemudian aduk menggunakan sumpit atau sendok. Aduk sampai rata dan larut. Setelah larutan kita aduk rata, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100% sampai penuhnya 500 ml. Setelah mendapatkan larutan dengan konsentrasi 100%, kita akan membuat larutan dengan konsentrasi 50%. Caranya masih tetap sama. Kita masukkan saja air PDAM sampai terisi penuh di toples. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang berkonsentrasi 50% sampai terisi penuh. Larutan 50% sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita membuat larutan yang berkonsentrasi 25%. Caranya masih tetap sama. Kita masukkan saja air PDAM sampai penuh, lalu kita masukkan ke dalam gelas yang berkonsentrasi 25% sebanyak 500 ml. Nah, larutan 25% telah kita dapatkan. Selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 12,5%. Caranya masih tetap sama, kita isi dengan air PDAM sampai terisi penuh ke dalam gelas yang berisi 500 ml. Nah, larutan 12,5% telah kita dapatkan. Selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 6,25%. Kita masukkan saja sampai penuh air sebanyak 500 ml dan larutan 6,25% sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita membuat larutan konsentrasi 3,1%. Seperti biasa kita masukkan air sampai penuh sebanyak 500 ml ke dalam gelas dan larutan ini sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, kita masukkan air PDAM sebagai kontrol ke dalam gelas sebanyak 500 ml. Dan air PDAM sudah kita dapatkan. Langkah yang keempat yaitu kita masukkan biji kacang hijau yang sudah terpilih ke dalam masing-masing gelas dengan larutan deterjen yang sudah kita buat tadi. Masukkan sebanyak 10 biji ke dalam 7 gelas yang berisi air larutan deterjen tersebut. Lalu biarkan rendaman selama 5 menit. Setelah 5 menit, pindahkan biji kacang hijau ke dalam gelas yang berkonsentrasi 100% ke dalam gelas nomor 1. Selanjutnya, pindahkan biji kacang hijau yang berkonsentrasi larutan 50% ke dalam gelas yang diberi label nomor 2. Selanjutnya, pindahkan biji kacang hijau dengan larutan yang berkonsentrasi 25% ke dalam gelas yang diberi label nomor 3. Selanjutnya,
Pindahkan biji kacang hijau dengan larutan yang berkonsentrasi 12,5% ke dalam gelas yang telah diberi label nomor 4. Selanjutnya, pisahkan biji kacang hijau dengan larutan yang berkonsentrasi 6,25% ke dalam gelas yang telah diberi label nomor 5. Selanjutnya, pisahkan biji kacang hijau dengan larutan yang berkonsentrasi 3,1%, lalu masukkan ke dalam gelas yang diberi label nomor 6. Nah, yang terakhir, pisahkan biji kacang hijau dengan air PDAM, lalu masukkan ke dalam gelas yang diberi label air PDAM. Dan ini adalah kacang hijau yang sudah saya pindahkan ke dalam gelas yang berisi tisu. Langkah yang keenam, kita masukkan sedikit larutan deterjen secukupnya ke masing-masing wadah yang sudah diberi label. Langkah yang ketujuh, kita tutup semua gelas dengan menggunakan aluminium foil supaya cahaya tidak dapat masuk. Sekarang kita tunggu 24 jam untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau ini. Nah, ini merupakan hasil yang sudah kita tunggu atau kita biarkan selama 24 jam. Terlihat akar masih sangat pendek. Nah, ini hasil yang telah kita tunggu atau kita biarkan lagi selama 48 jam. Terlihat akar lebih memanjang dan kulit kacang hijau terpisah dengan sendirinya. Terlihat warna biji pada kacang hijau yang telah direndam dengan larutan konsentrasi deterjen yang tinggi, maka warnanya menjadi gelap, sedangkan warna biji yang direndam dengan air PDAM selama 48 jam, warna bijinya masih